laki-laki tidak mengalami hal yang sama dengan perempuan. Ya, jadi tidak ada istilah menopause pada laki-laki. Makanya jangan heran kalau ada kakek-kakek umur 70 masih mau menikah dengan gadis 20-an, jangan heran. Yang heran itu kalau nenek 65 baru dia mau sama jomblo 17 tahun. Ini heran ini. Karena pada umur seperti itu tidak ada lagi, mohon maaf, tidak ada lagi nafsu seks, ya, hormon reproduksi tidak ada lagi. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Ya, sungguh manusia itu rugi. Ya. Jadi kita ini merugi semua. Ya, rugi waktu kita. Ya, begitu banyak waktu terbuang percuma. Padahal pada hakikatnya umur kita itu hanyalah 24 jam. Kita hidup itu berputar dari jam 00 tengah malam kembali lagi jam 12 tengah malam. Atau dari pagi kita bangun, ya bergerak, kita bergerak tanpa kita sadar. Karena kita ini berada di ruang dan waktu. Ruang dan waktu yang mengitari hidup kita, yang memproses seluruh kegiatan-kegiatan kita, yang menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kita. Itulah waktu. Maka itu tidak ada orang yang bisa melawan waktu. Ya, kapan ada orang mau melawan waktu, pasti dia akan kalah. Maka tidak ada sesuatu yang kekal, semua akan hancur karena perjalanan waktu itu. Ada masa kejayaan orang berkuasa. Fir'aun, ya, saking berkuasanya dia mengaku dirinya Tuhan. Ya. Soekarno ketika berkuasa dulu sampai dia membuat SK, ya, semacam SK keputusan presiden mengangkat dirinya presiden seumur hidup. Nah, itu, ya. Nazi pernah berkuasa di Jerman sehingga dia bisa menjajah beberapa negara-negara, ya, termasuk Belanda, ya, Prancis, ya, pernah menjajah Inggris. Nah, semua ini berjalan, maka berlalulah waktu. Ya, tadinya anak-anak, lalu mulailah kita tumbuh, ya, menjadi baduta, batita, balita. Bawa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun berkembang. Nanti umur 17 tahun, sweet 17, gagah, cantik. Nanti 50 tahun kemudian berubah menjadi orang yang mengerikan, ya, bahkan menjijikkan. Jadi tidak ada. Dulu orang bangga dengan kekayaannya, habis tertelan dengan waktu. Orang bangga dengan kecantikannya karena masih kencang-kencangnya kulit, ya, masih bagus, rambut masih hitam, mata masih jelas. Nah, makin lama bertambah itu umur. Apalagi itu dalam proses penuaan itu berjalan itu. Ya. Jadi itulah waktu, ya. Kita tidak bisa melawan waktu itu. Tubuh kita akan mengalami susut, ya. Dari tiada menjadi ada. Kita pernah tiada. Kita berada di alam rahim. Sebelum alam rahim kita ada di alam ruh. Lalu kemudian kita muncul di alam dunia, alam ketiga. Dari kecil, ya, mulai terjadi pertumbuhan perkembangan, masuk, lalu kemudian sampai masuk usia sekolah, masuk remaja. Nah, mulailah di situ terjadi perubahan, terutama perubahan hormon. Hormon-hormonnya mulai aktif. Ya. Lalu kemudian orang sudah menjadi dewasa, jadi kita tidak rasa itu waktu berjalan. Rasanya baru saja kita ini sarjana, rasanya baru saja kita ini selesai SMA, ya, itu, ya. Jadi tidak terasa itu. Yang tadi ini selesai sarjana, sudah punya pekerjaan, ya, masih jomblo, tiba-tiba sekarang sudah berdua. Masuk di kamar sedang gurau, keluar jadi 3 orang. Nah, itu kan begitu, dunia ulah itu. Jadi dunia itu permainan sedang gurau, ya. Kita tidak merasa,
tiba-tiba saya sudah jadi kakek ini. Saya sudah mau pensiun. Bayangkan itu waktu, Masya Allah. Jadi tidak sadar. Itulah sebabnya ulama-ulama kita dulu, ya, terutama penduduk Madinah di zaman Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, mereka itu 40 tahun, 50 tahun mereka sudah melupakan itu kepentingan dunia. Imam Syafi'i umur 40, beliau sudah memakai tongkat, bukan karena sudah pikun. Lalu dia ditanya, ya Imam, kenapa Imam memakai tongkat, katanya. Nah, lalu kata beliau, saya mempersiapkan diri, ya, karena inilah masa, ya, di mana akan bisa lebih dekat dengan Allah dan akan menjadi saksi nanti di tongkat. Jadi 40 itu mereka sudah mulai melupakan dunia pelan-pelan. 50 mereka sudah sibuk dengan urusan akhirat. Bayangkan Pak, kita ini kan tidak, ya, sampai 60 masih ada orang bekerja, ya, kasihan ya. Itulah sebabnya kenapa ada istilah pensiun, karena memang masa itu kita sudah down, ya, seluruh aktivitas tubuh kita itu akan mengalami penyusutan, istilahnya sudah mengalami atrofi. Kenapa? Kalau 50, 60 lebih, apalagi 70, lebih-lebih 80, ya, semua penyakit pada muncul. Ya. Jadi waktu saya PTT di Bodeng, ada seorang guru pendidik, dia datang, aduh dok, kenapa waktu saya dulu masih jadi pendidik kuat sekali, saya bisa pendidik sekolah, ya, memantau sekolah dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Sekarang rasanya sudah mulai, bulan saya sudah mulai gemetar, ya, nafsu makan kadang-kadang tidak ada, berkurang, tiba-tiba capek cepat sekali. Itulah memang masa aus, ya, yang tadi, ya, dari kita mulai balita naik kekuatan kita, ya, ada yang namanya usia subur, usia produktif. Ya, kalau perempuan itu usia subur itu antara 20 dengan 35. Apa itu 20-35? Inilah masa paling bagus dia hamil dan melahirkan. Faktor risiko perempuan itu berbahaya kalau dia hamil kurang dari 20 tahun dan lebih 35 tahun. Ini usia produktif ini. Selepas 35 dia hamil 40, itu sudah berisiko. Ada faktor risiko. Faktor risiko apa ya? Bisa perdarahan, ya, bisa kandungannya lemah, ya. Karena kenapa? Karena sudah ini. Jadi masa produktif menjelang 40 sudah masuk masa premenopause, ya, paramenopause. 45 sudah menopause. Nah, berhenti itu, berhenti karena wanita itu aktif, bagus, subur ketika dia masih haid. Haid itu masa subur. Nah, selepas menjelang dia tidak lagi subur, namanya menopause, masuk dulu pramenopause. Itu tadi, ya, pramenopause, mulailah dia tidak teratur haidnya, karena umur semakin bertambah. 1 tahun tidak haid, setelah itu barulah dia disebut menopause. Selepas itu masuklah dia lansia, lanjut usia. Jadi ada 60 sampai seterusnya. Maka resiko penyakit-penyakit itu mulai muncul. Ya, kanker rahim, muncul osteoporosis, yang anemia defisiensi besi. Itulah perempuan. Tapi hebatnya perempuan itu lebih panjang umurnya daripada laki-laki. Ini, ya. Perempuan itu dalam siklus hidupnya itu penuh dengan cobaan, penuh dengan ancaman-ancaman penyakit. Mulai dari mau haid pertama, namanya menarche, haid pertama, ada yang umur 11 tahun, ada yang 13, itu dia sudah mulai mengalami kelainan, ya, tidak enak, ada rasa, sampai kemudian setiap bulan dia haid. Itu bukan hal yang menyenangkan, ya, beberapa mengalami sakit yang luar biasa, namanya dysmenorrhea. Setelah itu masuklah kehamilan, dia hamil, lebih berat lagi. Ya, hamil trimester pertama mulai 3 bulan pertama, 6 bulan kedua sampai 3 bulan terakhir trimester ketiga. Menjelang melahirkan luar biasa lagi. Setelah melahirkan luar biasa lagi. Subhanallah.
Apa berhenti di situ? Belum. Dia harus menyusui lagi anaknya. Dia harus menyapir sampai 2 tahun. Selepas itu 72 tahun hamil lagi. Luar biasa Pak, perempuannya. Tapi hebatnya umur mereka panjang-panjang dibanding laki-laki. Jadi sahabat bilang perempuan itu lemah. Perempuan itu tidak lemah. Malah dia bisa diikut daripada laki-laki. Ada teman saya bilang, saya hamil itu saya kira tidak berat. Oh, Anda mau coba itu hamil? Coba. 1 hari saja kalau kamu coba. Bagaimana dong? Nah, kau ikat di perut itu kelapa, 1 biji kelapa ikat pakai sarung, baru kau bawa itu 1 hari. Kalau tidak, setengah mati. Apalagi saya pulang. Nah, itulah sebabnya penting kenapa Al-Quran menyuruh seorang anak itu harus hormat dan berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Itulah sebabnya kenapa Nabi menyebut 3 kali ummi, ya. Kamu mengabdi kepada ibumu 3 kali baru bapak, karena di situ penderitaan seorang ibu ketika dia hamil, melahirkan dan kemudian memelihara anaknya, menyusui setelah dia lahir. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Sepanjang siklus hidupnya, umurnya berjalan, laki-laki tidak mengalami hal yang sama dengan perempuan. Ya, jadi tidak ada istilah menopause pada laki-laki. Makanya jangan heran kalau ada kakek-kakek umur 70 masih mau menikah dengan gadis 20-an, jangan heran. Yang heran itu kalau nenek-nenek 65 baru dia mau sama jomblo 17 tahun. Ini heran ini. Karena pada umur seperti itu tidak ada lagi, tidak ada lagi nafsu seks, ya, hormon reproduksi tidak ada lagi. Yang ada itu laki-laki. Walaupun kita mengenal ada namanya andropause, itu mirip dengan menopause. Tapi laki-laki itu masih bisa berproduksi, dia masih menghasilkan sel sperma. Maka itulah kenapa laki-laki itu boleh berpoligami, disebut di dalam Al-Quran masna wa thulatsa wa ruba', karena selain tabiatnya memang faktor fisiologi tubuhnya, ya, fisiologi biokimia tubuhnya, reproduksinya memang memungkinkan dia masih membutuhkan seks. Itu laki-laki. Kenapa? Karena dalam siklus hidupnya itu dia akan terus masih menghasilkan sel sperma, walaupun memang sudah menurun lagi. Kecuali kalau ada penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, nah itu tentu tidak bisa lagi seperti itu. Tapi masih ada, ya, kakek-kakek 60 menikah, dia masih bisa punya anak. Karena tidak ada menopause, tidak ada andropause. Istilah andropause bisa saja memang melemah nafsu seksnya, tetapi dia masih punya. Itulah tabiat dan takdir yang digariskan pada laki-laki. Tapi hebatnya, ya, perempuan itu masih lebih panjang umurnya daripada laki-laki. Jadi waktu saya sekolah di S3 kedokteran, ada satu mata kuliah namanya biologi molekuler. Ada profesor saya, seorang ahli biomolekuler, ya, ditanya kenapa Prof, laki-laki itu semakin perkembangan zaman umurnya semakin pendek dibanding lagi perempuan, katanya. Ya. Lalu kata beliau, ternyata para ahli menemukan sperma laki-laki itu semakin memendek ekornya. Saya tidak tahu apa hubungannya dengan itu. Ya, karena sperma itu kalau kita lihat dia punya ekor, ya, ada kepala, ada pada, ada ekor. Sekali menyemprot bisa keluar 80 juta sampai 120 juta sel sperma. Ya, jadi syarat membuat istri hamil, ya, kalau istri itu subur, itu laki-laki itu harus bisa menyemprotkan 80, 100 sampai 120 juta sel sperma. Dari yang puluhan juta itu cuma satu saja yang berhasil membuahi ovum. Kita inilah yang pernah berkompetisi dengan puluhan juta sperma. Kita ini adalah the winner, para pemenang. Kata profesor saya itu,
bahwa ternyata diteliti apa ekor sperma itu semakin pendek. Itu katanya penanda bahwa umur laki-laki itu ya lebih pendek dibanding dengan perempuan. Walaupun sekarang karena kehidupan yang semakin baik, umur juga bisa diperpanjang. Nah, jadi itu perbedaannya. Dan laki-laki itu memang risiko-risiko penyakit tidak sehebat dengan perempuan. Kalau laki-laki sudah mencapai lansia, lanjut usia, ya sudah tua, paling yang sering diderita itu ya itu tadi hipertrofi prostat, pembesaran kelenjar prostat. Kalau pada wanita, pada alat reproduksinya itu ya biasanya itu si asertif, ya biomauteri, ya rahim yang keluar, atau bisa kanker rahim, atau sekali bisa kena kanker payudara. Pada laki-laki itu jarang. Tetapi karena laki-laki itu bekerja aktivitasnya besar selama dia masa produksi, maka ada penyakit-penyakit lain yang menanti mereka. Apa itu? Hipertensi, ya, diabetes, jantung, ya, apalagi osteoporosis juga, ya, pengeroposan tulang. Ini yang lebih banyak banyak diderita oleh kaum laki-laki. Kenapa? Karena rentang waktu yang kita jalani itu, ya, itulah yang membuat kita mengalami kalah dengan waktu. Ya, apa rahasianya? Katanya kenapa kita kalah dengan waktu? Sehingga ada orang belum tua sudah kelihatan tua, ya, belum umur 60 sudah muncul penyakit, belum apa-apa masih 40 sudah kena stroke. Nah, itu sekarang bergeser itu. Dari epidemiologi penyakit itu bergeser, itu penyakit-penyakit yang dulu diderita oleh orang-orang tua itu sekarang sudah melanda orang-orang muda. Dulu kalau orang kena stroke dan umur 60-an, sekarang ada orang kena stroke umur 20-an. Umur 20 sudah kena stroke. Sekarang umur 30-an sudah banyak orang kena penyakit jantung. Sehingga kita biasa dengar ada orang tiba-tiba mati kena serangan jantung padahal usianya masih muda. Faktor resikonya mungkin dia gemuk. Kenapa bisa dia gemuk? Karena pola makannya yang tidak bagus. Pola makan konsumsi lemak yang tinggi, kurang serat, kurang olahraga, kurang aktivitas, tinggi stresnya. Jadi banyak orang-orang muda itu tinggi stres, punya pekerjaan mapan, diburu target, kemudian ingin mencapai target sekian sehingga dia bisa menambah pundi-pundi dolarnya, maka dia kejar itu. Tapi dia abaikan dirinya, dia abaikan tubuhnya, dia siksa dia punya badannya. Akibatnya apa? Itu dia kena penyakit. Masih muda sudah kena stroke, masih muda sudah kena jantung. Nah itu jadi ini. Kenapa? Karena memang kita juga ini diserang dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Ya, dalam istilah orang-orang di situ ada yang namanya makanan sampah. Kok ada makanan sampah? Ada. Saya ambilkan satu contoh, kerupuk yang sering dimakan anak-anak itu sangat tidak ada nilai gizinya. Kenapa anak-anak suka makan itu kerupuk? Karena yang kasih enak makanan itu ada gulanya, ada penyedap rasanya. Itu yang dia makan. Tidak ada nilai gizinya, tidak ada vitaminnya, tidak ada mineralnya. Anak-anak suka alergi. Ya, suka alergi muncul bentol-bentol, ya, bisul. Nah, itu saya biasa dapat pasien-pasien yang datang di klinik Basnas. Aduh, kenapa dok banyak sekali bisunya nak? Sebenarnya, coba lihat itu apa yang dia makan anak-anak. Apa kita kasih uang dia jajankan di luar? Itu semua. Ya. Masa muslimin rahimahullah. Jadi begitulah dalam siklus hidup kita. Ya, kita berada di rentang waktu di mana kita berada. Dan padanya kita akan mengalah. Berpuluh tahun kita makan, pasti ada efek dari makanan itu, maka timbullah hipertensi. Ya. Sudah beribu piring kita makan, tidak semua makanan sehat itu masuk dalam tubuh kita. Apalagi kalau kita lapar, kita tidak pikir lagi mau sehat atau tidak, yang penting kenyang. Ya. Karena yang dicari itu makanan yang enak. Enak, tapi ada yang tidak bergizi. Nah, memang makanan-makanan yang baik itu biasanya tidak enak. Nah, contoh paria. Paria itu pahit. Banyak orang tidak suka.
Apalagi anak sekarang dikasih makan paria, tidak suka. Padahal paria itu sangat bagus, terutama untuk orang gula. Itu contoh. Ya. Apalagi konsumsi sayur, banyak anak malas makan sayur. Nah, termasuk ada mahasiswa saya, ternyata dia tidak pernah makan sayur. Saya bilang, kenapa kamu tidak makan sayur? Karena dari kecil dia pun tidak diajari makan sayur. Padahal sayur itu sangat bagus sekali, yang membantu mengeliminasi lemak-lemak jahat dalam tubuh kita. Karena di situ banyak serat. Serat itu fungsinya dalam tubuh untuk menghancurkan lemak-lemak jahat. Apalagi protein. Ya. Kalau konsumsi makan ikan kita masih rendah. Banyak orang malas makan ikan. Atau kadang-kadang makan ikan dengan air ikan, tidak boleh makan sayur. Karena air ikan itu dibilang itu di sayurnya. Kan lucu kan? Air ikan dibilang sayur, tidak mau makan sayur lagi karena sudah ada air ikannya. Tapi cara makannya juga kadang-kadang tidak benar. Nah ini semua kenapa kita melihat banyak orang-orang muda kalah dengan waktu, kalah dengan penyakit. Karena kenapa? Karena mereka mengabaikan diri mereka. Sama sekarang ini kita masih berada di musim pandemi. Ya, kita abai entah karena bosan ataupun sudah capek pakai masker, tidak mau lagi tapi coba lihat angka kematian semakin tinggi sekarang. 2 hari lalu teman dosen muda saya meninggal dunia, umurnya 32 tahun. Pas dia hamil terpaksa diseksi, dikasih keluar anaknya. Kasih keluar anaknya untuk menyelamatkan anaknya karena mamanya sudah gawat. Anak yang mestinya belum lahir karena baru 7 bulan terpaksa dikasih keluar untuk menyelamatkan ini anak karena ibunya sudah gawat, meninggal dengan COVID. Banyak tetangga kita, keluarga kita, guru-guru kita, teman kita abai. Sampai muncul ada orang bilang, wah itu coba lihat itu Singapura sekarang itu sudah menjadi endemi, bukan lagi pandemi. Nah, ini orang tidak ngerti pandemi dan endemi itu berbeda. Maksudnya itu kalau dia endemi tidak lagi mengglobal ini virus COVID, sehingga orang tidak perlu lagi pakai masker, tidak apa-apa lagi berkerumun. Ya, karena bagi mereka itu endemi. Endemi itu contohnya kalau ada penyebaran penyakit hanya satu lokasi. Misalnya ada orang kena hepatitis banyak sekali di daerah itu disebut terjadi endemi. Atau satu kampung ada yang kena diare meninggal, terjadi endemi. Pandemi itu mengglobal. Singapura itu memang sudah meninggalkan pandemi, dia menuju endemi. Kenapa? Karena mereka sudah terbentuk herd immunity. Imunitas mereka itu sudah kebal. 3/4 penduduk Singapura kalau tidak salah itu sudah melakukan vaksin, sehingga sepertiganya itu dilindungi dari 3/4 yang sudah vaksin. Akibatnya apa? COVID ini sudah menurun statusnya dari pandemi menjadi endemi. Apa maksudnya endemi? Suatu saat nanti COVID ini sudah seperti dengan influenza, ya sudah seperti dengan cacar. Jadi nanti mungkin 10 tahun ke depan ada orang kena COVID biasa-biasa saja kita lihat. Ya, kayak seperti kalau ada orang kena cacar, terus tiba-tiba muncul cacar air, dia istirahat, diisolasi, kemudian sembuh sendiri. Orang di sekitarnya tidak kena karena tidak kontak dengannya. Itu endemi. Ya, karena sudah merata vaksin dengan baik, maka virus COVID-19 itu tidak lagi menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Akhirnya dia nanti muncul seperti penyakit-penyakit lain. Influenza, hepatitis, demam berdarah, tipes. Kenapa? Karena dia tidak mengglobal lagi. Nah kita itu belum bisa masuk endemi. Kenapa tidak bisa masuk endemi? Karena penduduk kita di sini 200 juta. Ini saja pemerintah sudah kewalahan, target 1 juta satu hari sudah mati. Dan kita harus tahu itu baru berapa persen capaian imunisasi. Itu pun kalau tidak ada imunisasi, tidak ada vaksin. Ya, 6-7 tahun itu baru orang bisa terbebas dari COVID. Tapi bisa dibayangkan Pak, akan jutaan orang korban jatuh akibat COVID ini. Masa muslimin, jadi ini harus kita waspadai. Kita abai, kita
kita lengah, virus akan terus mengintai kita. Maka itu kita harus tetap waspada, meningkatkan iman dan meningkatkan imun. Iman dan imun. Kenapa iman bisa meningkatkan imun? Nah memang ya, beberapa penelitian riset, bukan cuma di Indonesia, di luar negeri, orang-orang yang bagus imannya itu meningkat imunitas tubuhnya. Saya ambilkan contoh, ketika ada orang kena diimunisasi, ya itu akan terjadi kekebalan. Nah sekarang ini masyarakat banyak yang takut, masih ada yang takut vaksin. Ada lagi yang bilang kalau 2 tahun orang habis divaksin orang akan mati. Ya matinya bukan karena vaksin, mati karena penyakit lain. Memang vaksin itu tidak 100% menjamin orang bisa kebal, tetapi kita sudah punya kekebalan tubuh yang sangat baik. Ada pengalaman teman dosen saya, satu keluarga kena COVID dan ternyata mamanya meninggal. Ini teman kena COVID juga, tapi apa yang dirasakan? Dia cuma merasakan anosmia, hilang penciumannya. Dia tidak merasakan yang lain, demam, batuk, sampai dia menggigil. Itu aja yang dia rasakan. Akhirnya dia sembuh ya. Meskipun dia harus tetap minum antibiotik. Apa dia bilang? Seandainya saya tidak divaksin, lebih parah saya ya, dibanding orang yang tidak divaksin. Nah itu sudah terbukti Pak. Apa maksudnya vaksin? Vaksin itu memasukkan kuman di dalam tubuh kita, kuman yang dilemahkan. Saya kasih gambaran begini. Jadi pada saat kita divaksin, itu kuman COVID ya dilemahkan. Kalau ibarat manusia itu COVID, dikasih hilang di tangannya sama kakinya, sehingga ketika dia masuk dalam tubuh, vaksin ini, kuman ini dalam tubuh, dia tidak sempurna. Nah dalam tubuh kita itu ada namanya sel memori dan antibodi. Antibodi ini tidak bisa mengenali ini kuman kalau dia tidak diberitahu oleh memori, sel memori. Sel memori mengirim signal, itu COVID, itu influenza, itu demam berdarah. Ya. Jadi ketika kuman dilemahkan itu masuk dalam tubuh, dia tidak bisa membawa penyakit karena dia pincang. Maka sel memori mengenal, lalu dikirimlah berita itu ke antibodi. Kata memori, kalau nanti kau dapat seperti ini, lawan dia, itu bahaya. Maka dibentuklah itu antibodi. Maka begitu masuk kuman asli, dia lawan, karena dia sudah mengenali. Nah orang kalau belum divaksin, kadang-kadang antibodi tidak mengenali ini kuman. Ya, apalagi kalau antibodi kita tidak bagus, maka itu ada orang sakit. Lalu ada orang bertanya, kenapa ada orang sudah divaksin tetap masih sakit? Iya mungkin pada saat itu antibodinya tidak bagus. Ini kan modal kita hidup ini yang memberikan kepada kita ini, itu antibodi kita. Itulah sebabnya kenapa Allah menyebut kata lakukan insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menjadikan manusia itu makhluk yang paling baik, sempurna, karena dalam tubuhnya itu ada antibodi. Jadi dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah ada antinya semua itu penyakit-penyakit. Cuma dia tidur. Kalau ada kuman lain masuk, maka yang mengenali ini bangun, dia lawan lagi. Jadi jangan khawatir, Allah itu sudah memberikan kita persenjataan. Karena begini, imunitas kita itu ada 2 macam. Ada imunitas bawaan yang kita dapat ketika kita masih di perut ibu waktu janin. Ya ibu kita divaksin, dia jadi kebal, ada yang jadi kebal. Itu namanya imunitas bawaan. Lalu ada imunitas yang ada dalam tubuh kita. Nah ini yang di dalam tubuh ini masih tidur ini. Nah begitu ada kuman masuk, dia kenali, tidak lawan. Dan dengan adanya vaksin, maka antibodi ini dia lebih cepat lagi bergerak. Karena tadi sudah diberitahu oleh sel memori, oh ini COVID ini lawanmu ini, maka dia cepat melawan. Ya, itulah sebabnya kenapa ada orang sakit walaupun pernah divaksin, mungkin itu antibodinya tidak betul-betul pada waktu itu tidak bagus. Ya, tapi kalau kita dalam keadaan bagus, maka dia akan melawan itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya antibodi itu bagus? Itu yang kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Pertama, cukupkan tidur kita, karena tidur itu menghasilkan tenaga, meningkatkan imunitas tubuh antibodi. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi terutama protein. Yang protein itu contohnya telur,
ya udang, daging, ikan itu protein. Ini yang paling penting, harus ada protein. Yang ketiga, kelola stres. Orang stres antibodinya turun. Karena kalau ada orang stres gampang sakit. Kenapa? Antibodi turun, penyakit-penyakit yang lewat di depannya mampir sama dia akan sakit. Nah kalau ini bisa diatasi dengan baik, berpikir positif, stres dikelola dengan baik, makan bergizi yang baik, tidur yang baik, apalagi ibadah kita baik. Ibadah itu buat kita pasrah, itu akan meningkatkan bukan cuma iman, imunitas tubuh kita. Kenapa? Karena kita sudah pasrah, kita mohon kepada Allah dengan kesabaran, kita berikhtiar, kita vaksin, lalu kita berdoa, lalu sudah itu kita bertawakal. Tawakal meningkatkan imunitas tubuh kita. Situ hebatnya. Salah mau bertanya Pak. Yes.